Puji Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi menjelang siang. Tuhan sungguh baik menyertai kehidupan kita. Kita sudah memuji-muji Tuhan dan saya percaya Tuhan sudah mendengarkan puji-pujian kita. Untuk itu mari kita mempersiapkan hati kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Saya mau tanya, masih ada yang ingat judul firman Tuhan yang minggu kemarin? Kira-kira ada beberapa jemaat yang ingat. Judulnya gampang sekali. Mudah-mudahan ada yang ingat ya. Judul firman Tuhan kemarin itu, Tuhan memberkati dari dalam Sion. Dan ada 3 macam berkat yang Tuhan siapkan ketika kita beribadah dengan bersungguh-sungguh. Nah, pada hari ini kita akan kembali belajar dari firman Tuhan. Kalau minggu kemarin kita berbicara tentang berkat Tuhan, tapi pada hari ini kita akan berbicara prosesnya Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Keluaran pasal yang ke-15 mulai dari ayat 22 sampai 25. Dengan segala hormat saya mengajak kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan, dan saya akan membacakan dalam terjemahan lama, nanti dibacakan lagi dalam terjemahan baru. Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai ayat yang ke-25, firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian maka disuruh Musa orang Israel berangkat dari laut Kolsum, supaya mereka itu keluar dari sana, lalu ke padang belantara Syur. Maka berjalanlah mereka itu dalam padang belantara itu 3 hari lamanya, tetapi tiada mendapat air. Lalu sampailah mereka itu ke Marah, tetapi air yang di Marah itu tiada dapat diminumnya karena pahit rasanya. Sebab itu dipanggil orang namanya Marah. Maka pada masa itu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, katanya, apakah yang hendak kami minum? Maka Musa pun berserulah kepada Tuhan. Lalu diunjuk Tuhan kepadanya suatu macam kayu, dibuangnya ke dalam air, lalu air itu pun tawarlah. Maka di sana diberinya kepada mereka itu hukum undang-undang, dan di sana juga dicobainya akan mereka itu. Puji Tuhan, silakan duduk. Dalam terjemahan baru, silakan. Keluaran 15 ayat 22 sampai ayat 25, firman Tuhan. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Marah, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Marah itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Amin. Iya, saudara, ada yang menarik perhatian di perjanjian di terjemahan baru. Dalam terjemahan baru, di situ dikatakan bahwa setelah air pahit, maka air berubah menjadi manis. Ya. Dan saudara, tentu saja itu ada pengertian tersendiri. Di dalam pembacaan kita pada hari ini, saya kasih tema firman Tuhan, kenapa Tuhan bawa ke tempat yang pahit. Ya.
Itu judul firman Tuhan pada hari ini. Kenapa Tuhan membawa ke tempat yang pahit? Dan saudara, mungkin kalimat ini seringkali terlontar di mulut kita, atau seringkali terlintas di benak kita. Bahkan mungkin berkali-kali kita sampaikan kepada Tuhan. Kenapa Tuhan membawa saya ke tempat yang kering? Kenapa Tuhan membawa saya ke tempat yang susah? Kenapa Tuhan membawa saya ke tempat yang saya tidak suka? Sebagaimana bangsa Israel. Ya. Saudara, tentu saja bahwa alasan mereka yaitu bersungut-sungut kepada Musa, kepada Tuhan, itu masuk akal. Kenapa saudara? Karena setelah mereka melewati Laut Kolsum atau Laut Teberau, maka dikatakan bahwa mereka disuruh berjalan 3 hari. Tetapi saudara, yang menjadi persoalan adalah kebutuhan vital tidak ada, yaitu air, tidak ada air. Saudara, mereka ini berjalan di padang pasir. Tetapi saudara, kita memperhatikan bahwa semuanya itu tentu seizin Tuhan. Kalaupun mereka sudah berjalan 3 hari tapi mereka belum mendapat air, maka saya percaya bahwa semuanya itu adalah seizin Tuhan. Dan Alkitab menceritakan bahwa pada waktu mereka yaitu sampai di tempat yang bernama Mara, ada air. Tapi airnya tidak layak dikonsumsi. Kenapa saudara? Karena Alkitab mengatakan bahwa airnya pahit. Dan itu tidak bisa diminum. Ya. Karena ini bukan obat. Kalau obat ya, memang jarang-jarang obat manis. Semua obat itu pahit. Ya. Tetapi saudara, ini air. Tetapi kita memperhatikan bahwa sebenarnya Tuhan mau memperlihatkan kemuliaannya, memperlihatkan kebesarannya kepada bangsa Israel. Karena saya percaya bahwa air itu tidaklah yaitu pahit secara alami. Tapi ada maksud Tuhan sehingga air itu pahit. Tuhan mengizinkan itu, dan lewat dari itu maka Tuhan memperlihatkan mujizatnya. Ya, mereka sudah melewati laut, berjalan seperti di daratan. Itu mujizat yang luar biasa. Kemudian mereka tidak mendapat air tapi pahit. Maka Tuhan mengatakan kepada Musa pada waktu mereka berseru kepada Tuhan bahwa lemparkan kayu ke dalam air itu. Dan air itu menjadi manis. Ya. Dan saudara, saya percaya bahwa sesuai dengan tema kita bahwa kenapa Tuhan membawa ke tempat yang pahit. Saya percaya saudara bahwa di dalam proses ini, kalau kita sanggup melewati masa-masa pahit, maka kita akan sampai kepada keadaan yang senang. Tapi butuh proses. Tidak gampang, tidak semudah itu, saudara. Ya. Tidak semudah itu untuk kita sampai ke sana. Karena kita memperhatikan bahwa lewat tanda ajaib itu, mereka itu tentu melihat bagaimana yaitu kemuliaan Tuhan, tanda-tanda ajaib yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel. Sehingga dari pahit menjadi manis. Ya. Tuhan mau supaya kita sabar dalam yaitu menantikan prosesnya Tuhan. Kenapa Tuhan membawa umat Israel ke tempat yang pahit? Paling tidak saya bagi 2 bagian di sini. Pertama, Tuhan sedang mencoba mereka. Ya. Apakah Tuhan tidak tahu kalau air itu pahit? Tentu Tuhan tahu. Tetapi saudara, disitulah Tuhan mau supaya kita betul-betul mengandalkan Tuhan. Karena apa yang Tuhan lakukan kepada mereka itu, kepada bangsa Israel, adalah merupakan yaitu pembentukan, ya, merupakan pembentukan karakter, ya, dalam kehidupan daripada mereka, ya.
Saudara, itu pembentukan karakter apa yang Tuhan lakukan kepada yaitu bangsa Israel. Karena saudara, ternyata kalau kita baca di pasal selanjutnya, maka ternyata bangsa Israel ini setelah dibentuk, maka mereka itu ingin kembali ke Mesir. Ya. Coba dibaca dalam pasal 16 ayat yang ketiga. Keluaran 16 ayat yang ketiga. Maka kata Bani Israel kepada, saya ulangi. Maka kata Bani Israel kepada keduanya, aduh, baiklah kami mati oleh tangan Tuhan di Mesir tatkala kami lagi duduk hampir dengan periuk yang berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Niscaya kamu telah membawa akan kami keluar dari sana, lalu masuk ke dalam padang belantara ini, hendak membunuh segenap perhimpunan ini dengan kelaparan. Iya, jadi bangsa Israel ternyata tidak tahan dibentuk oleh Tuhan. Dan saudara, kita memperhatikan bahwa mereka-mereka yang tidak tahan pembentukan Tuhan ini, Alkitab mengatakan bahwa mereka semuanya tergeletar di tanah belantara, alias tidak tembus ke tanah perjanjian. Ya, makanya saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, saudara, mari kita yaitu menikmati prosesnya Tuhan. Ya, kalau bangsa Israel ingin kembali ke Mesir, ini berbicara bahwa kehidupan kita atau orang yang sudah diselamatkan Tuhan ingin kembali kepada dunia semula, atau menoleh ke belakang, atau ingin kembali kepada dunianya yang lama, yang lalu, kehidupan masa lalu. Dan saudara, sadarkah kita bahwa ketika kita ingin kembali kepada masa lalu, maka itu memang tidak berkenan kepada Tuhan. Ada contoh-contoh dalam Alkitab yang kita harus lihat. Misalnya yaitu istri Lut. Saudara baca di dalam, coba dalam Kejadian pasal 19 ayat 26. Kejadian pasal 19 ayat 26. Kejadian 19 ayat yang ke-26. Maka bini Lut itu menoleh ke belakang, lalu jadilah ia sebatang tiang garam. Iya, jadi pada waktu istri Lut menoleh ke belakang, maka jadilah sebatang tiang garam. Artinya saudara, bahwa ketika orang yaitu kembali ke masa lalu, maka tidak mungkin ada keselamatan. Karena saudara, kita semua ini punya latar belakang yang tidak baik. Karena kita ini manusia yang penuh dosa. Tidak ada manusia yang latar belakangnya itu baik-baik saja. Tidak ada. Pasti ada sisi jeleknya, pasti ada sisi buruknya. Tetapi Tuhan mau supaya kita pandang ke depan. Tuhan mau supaya kita menuju terus ke depan, jangan menoleh ke belakang. Nah saudara, perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan ada merupakan gambaran dalam setiap kehidupan kita. Ini merupakan gambaran. Ada perjalanan kita sejak kita dipanggil masuk dalam rencana Tuhan sampai hari ini, saudara, kita belum sampai ke tanah Kanaan. Saudara mau cepat sampai ke tanah Kanaan? Jangan dulu kalau yang masih muda-muda, ya. Alias cepat sampai ke tanah Kanaan artinya cepat sampai di Yerusalem baru. Saudara, tidak semudah itu untuk mau sampai ke sana. Panjang proses yang harus kita lewati. Alkitab menceritakan, saudara, bangsa Israel yang keluar dari Mesir yang begitu banyak, kurang lebih 2 juta manusia pada saat itu. Tetapi Alkitab menceritakan bahwa yang sampai ke tanah perjanjian adalah generasi muda. Sedangkan generasi tua semuanya tertinggal di padang belantara. Ini saudara, kalau kita betul-betul belajar firman Tuhan, betul-betul menakutkan.
menakutkan. Kenapa? Karena adapun generasi tua yang tidak tembus ke tanah perjanjian kecuali Yosua dan Kaleb adalah berbicara orang-orang Kristen yang sejak dari nenek moyangnya sampai sekarang sudah Kristen, tapi tidak ada perubahan dalam hidupnya. Ini bahaya, saudara. Ya. Tapi kemudian ada generasi baru. Generasi baru adalah berbicara mungkin orang yang baru percaya Yesus, kemudian bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, dan mereka inilah yang tembus ke tanah perjanjian. Sementara orang Kristen yang sudah bosan beribadah, bosan berdoa, bosan berbuat baik, mereka bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka mereka ini digambarkan seperti generasi tua yang tidak tembus ke tanah perjanjian. Ingat saudara, bahwa ada 4 penghalang yang menghalangi bangsa Israel tidak tembus ke tanah perjanjian, yang sudah dituliskan di dalam 1 Korintus pasal 10. Ya, silakan saudara baca sendiri di situ. Ada 4 poin di situ yang menghambat bangsa Israel tidak tembus ke tanah Kanaan. Perjalanan bangsa Israel adalah bayangan perjalanan kita juga. Baca dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 11. 1 Korintus 10 ayat yang ke-11. Segala perkara itu sudah berlaku atas mereka itu menjadi teladan, dan yang telah tersurat seperti nasihat bagi kita orang akhir zaman. Iya. Jadi saudara, kita memperhatikan bahwa perjalanan bangsa Israel ada merupakan gambaran perjalanan kita saat ini. Kita sedang ada di panah belantara, sedang menuju ke tanah perjanjian. Kita terkadang saudara sama dengan bangsa Israel, tidak suka prosesnya Tuhan. Kita suka hanya berkatnya, tapi kita tidak mau yaitu proses. Ya. Dan saya percaya bahwa ini tidak mungkin terjadi. Kalau kita tidak mau diproses Tuhan, kita tidak mungkin mengalami berkat Tuhan. Ya. Sama halnya kalau orang mau merasakan kesembuhan, ya sakit dulu. Ya kan? Kalau saudara mau mengalami mujizat, ya ada masalah dulu. Masalahnya apa? Yang seperti di Kana misalnya, ya ada pesta pernikahan, tiba-tiba kehabisan air anggur. Ini masalah. Kenapa? Karena ini akan mempermalukan yang punya pesta kalau tidak ada air anggur. Kalau sekarang ya mungkin ada misalnya pesta kemudian sudah habis makanan. Kira-kira bagaimana? Pasti malu kan? Nah, untuk mau mengalami mujizat maka harus ada masalah. Dan saudara, kita seringkali tidak suka masalah. Kita suka mujizat tapi kita tidak mau masalah. Dan itu tidak bisa. Makanya saudara, lewat firman Tuhan ini mengajarkan kita supaya kita menikmati setiap prosesnya Tuhan. Ya kita ikuti aja alurnya. Nanti sampai di endingnya seperti apa? Pasti menyenangkan. Ya. Saudara, sama halnya ya, kalau saya berikan contoh, kalau orang bekerja di misalnya pemerintahan, ya, atau bekerja di swasta, di perusahaan. Tidak ada itu perusahaan gaji dulu baru kerja. Tidak ada. Pemerintah juga begitu, tidak ada itu kasih gaji dulu baru kerja. Tidak ada. Kecuali saudara ambil panjar, ya itu lain cerita. Tapi selalunya kita bekerja dulu baru dapat upah atau gaji. Bahkan dalam pekerjaan itu mungkin ada hal-hal yang harus dicapai. Harus ada pencapaian. Dan untuk mendapatkan pencapaian ini itu tidak gampang. Butuh proses. Yang mungkin kita jatuh bangun untuk mencapai pencapaian-pencapaian yang ditentukan, target-target yang ditentukan oleh perusahaan tersebut. Ditentukan oleh atasan kita. Baru kita mendapatkan sesuatu. Kalau seandainya ada orang digaji dulu baru kerja, wah, rugilah pemerintah, rugilah perusahaan. Nah, sudah dapat gaji lari, ya kan? Tapi saudara, pada kenyataannya kita harus diproses dulu, baru kita bisa mendapatkan sesuatu. Bangsa Israel
mengalami proses yang panjang, baru mereka sampai ke tanah yang berlimpah-limpah susu dan madu. Dan untuk sampai ke sana itu tidak gampang. Mereka diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan, pergumulan. Dan sekali lagi ini adalah merupakan gambaran dalam setiap kehidupan kita. Ya, ada yaitu Sungai Yarden, ada benteng Yeriko, ada Moab diperhadapkan kepada kita. Dan apakah kita sanggup melalui dari hal-hal ini? Ada pengertian-pengertian rohaninya ini. Beberapa minggu kemarin saya sudah sampaikan itu, ya, bagaimana untuk melewati Sungai Yarden, bagaimana melewati benteng Yeriko, kemarin saya sudah sampaikan. Ini proses yang harus kita lewati, saudara. Nah, kita memperhatikan bahwa demikian juga apa yang disampaikan kepada yaitu bangsa Israel, saudara, bahwa ada proses yang mereka harus lakukan. Yang saya kasih contoh tadi dari orang yang kerja di perusahaan, orang yang kerja di pemerintahan, yang mungkin harus dikasih target. Dan kalau tidak menyelesaikan target tersebut, ya kalau misalnya atasannya orang tegas, dikasihlah SP1. Ya. Surat peringatan pertama. Kalau dia tidak mampu menyelesaikan target yang ditentukan dari perusahaan tersebut. Ada gereja loh pakai target. Ya. Dan saya pernah ketemu dengan pendeta, tidak usah saya sebut organisasinya. Kenapa dia pindah dari organisasi tempatnya ke organisasi lain? Setelah saya tanya, dia bilang di gereja saya dulu itu ada target, Pak Pendeta. Kalau tidak menyelesaikan ini, ada peringatan dari pimpinan pusat. Ya, itu di gereja. Untung kita di Gesba ini tidak ada, yaitu target. Gembala di target, bulan ini harus punya jiwa sekian. Tahun ini harus punya jiwa-jiwa sekian. Ya, kalau dari gereja segala bangsa ada target, saya ini tidak masuk di kriteria itu. Saya tidak masuk di situ, saudara. Ya, tapi puji Tuhan, ya kita tidak ada seperti itu. Sekalipun satu jiwa yang Tuhan percayakan kita gembalakan, yang Tuhan mau adalah bagaimana kita setia di dalam pengembalaan tersebut. Memang kita ingin supaya banyak jiwa kita gembalakan. Tetapi kalau Tuhan belum percayakan, ya itu tidak bisa dipaksakan. Tapi sekali lagi bahwa ada gereja yang sampai di situ, itu tidak masalah. Silakan aja. Ya, dia sama dengan perusahaan tadi, bahwa dari perusahaan itu ada target-target yang harus diselesaikan untuk kita mendapatkan yaitu bonus-bonus daripada perusahaan itu. Ya. Nah, saudara, dari Tuhan seringkali kita diproses. Saudara ingat bahwa di dalam prosesnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Ingat, sekali lagi ketika saudara diproses, jangan saudara pikir bahwa di dalam proses itu tidak ada Tuhan. Ada Tuhan di tengah-tengah proses itu, tapi Tuhan hanya melihat kita bagaimana cara kita menyelesaikan. Gak segampang itu Tuhan mau menyelesaikan kalau Tuhan mau ini, tetapi Tuhan mau supaya kita sendiri yang akan menyelesaikan proses itu. Baru kita didapati terpuji di para pemandangan Tuhan. Contoh, mari kita lihat di dalam Daniel. Coba dilihat di dalam Daniel pasalnya yang ke-3, ayat berapa itu? Ayat 24 kalau tidak salah. Daniel 3 ayat yang ke-20. 23, 24. Daniel 3 sampai 25. ayat yang ke-23. Tetapi ketiga orang itu, Sadrak dan Mesak dan Abednego, dengan ikatannya jatuhlah di tengah-tengah dapur api yang bernyala-nyala. Maka tercengang-cenganglah baginda Raja Nebukadnezar, lalu bangkit berdiri dengan segera sambil ditanya kepada segala menterinya, bukankah kita suruh buang 3 orang juga ke dalam api itu dengan terikat? Maka sahut mereka itu sembahnya,
benarlah seperti Tita tuanku. 25. Maka Tita baginda, bahwasanya aku melihat orang 4 dengan terurai pengikatannya berjalan di tengah-tengah api, dan barang bara bahaya pun tiada padanya, dan rupa seorang yang keempat itu seperti anak dewa juga. Iya. Jadi saudara, di dalam pencobaan yang berat sekalipun, di tengah-tengah api, di situ Tuhan ada. Jangan saudara pikir bahwa di tengah-tengah proses itu tidak ada Tuhan. Perjalanan bangsa Israel, Alkitab menceritakan bahwa mereka tidak pernah ditinggalkan tiang awan, tiang api, siang malam menyertai mereka. Itu berarti saudara bahwa dimanapun saudara berada, Tuhan ada di sampingmu. Namun Tuhan tidak seperti bagaimana Musa mengatakan bahwa kalau perlu Tuhan saja yang pimpin di bangsa ini. Tapi Tuhan katakan bahwa enakkah hatimu kalau saya yang pimpin? Artinya bahwa jabatan itu dicopot Tuhan dari Musa. Ya. Kalau misalnya saudara bekerja, kemudian saudara bilang, Tuhan aja yang kerjakan, saya mau tidur. Wah, enak betul kau. Tuhan mau supaya kita melewati proses itu. Kalaupun kita sudah betul-betul tidak mampu, maka Tuhan akan mampukan, karena ada Tuhan di situ, di proses itu. Bayangkan, saudara, di dalam yaitu Abednego, Sadrak Mesak, saudara, di tengah-tengah api Tuhan ada di situ. 3 orang yang dilemparkan ke dalam api yang bernyala-nyala, yang dilihat oleh raja, sudah ada 4 orang. Salah satunya seperti muka dewa katanya. Itu adalah Tuhan yang ada di situ. Ya. Jadi saudara, jangan kita pikir bahwa di tengah-tengah proses ini Tuhan tidak ada. Waduh, di tengah-tengah kepahitan ini Tuhan tidak ada. Ada Tuhan di situ. Sama dengan bangsa Israel, ketika mereka berada di Mara, Tuhan ada di situ. Tuhan izinkan itu. Saudara, Mara itu terambil dari bahasa Ibrani, artinya pahit. Ya, itu arti daripada Mara. Terambil dari bahasa Ibrani, artinya pahit. Ya. Jadi saudara, Tuhan ada di situ. Bahkan Alkitab jelas mengatakan bahwa Tuhan itu ketika kita berjalan, Dia bersama kita. Ketika kita berbaring, Dia menunggu kita. Ketika kita bangun, Dia bercerita sama kita. Coba dalam Amsal pasalnya ke-6 ayat 22. Amsal pasal 6 ayat 22. Amsal 6 ayat yang ke-22. Apabila engkau berjalan-jalan, maka Ia pun kelak memimpin akan dikau. Apabila engkau berbaring tidur, maka Ia pun kelak menunggui akan dikau. Dan apabila engkau jaga daripada tidurmu, maka Ia pun akan berkata-kata dengan dikau. Iya, berarti Tuhan kita itu tidak tidur. Bayangkan saudara tidur, Dia nungguin. Saudara berjalan, Dia bersama. Saudara bangun, Dia bercerita sama saudara. Itu hebatnya Tuhan kita. Makanya saudara, tidak perlu kita terlalu lebay ketika menghadapi masalah. Tapi nikmati saja. Kalau sehebat apapun masalah yang saudara sedang hadapi saat ini, jangan saudara pernah mundur dari Tuhan. Jangan pernah saudara bersungut kepada Tuhan. Tapi mintalah kekuatan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mampukan saudara. Dan ingat, di balik dari proses itu ada janji Tuhan. Saudara, seringkali memang kita tidak mampu menghadapi hal seperti itu. Tetapi sekali lagi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Dalam proses apapun, sepahit apapun, Tuhan ada di situ. Ya. Bahkan kalau saudara melihat pada waktu murid Yesus yaitu dihantam oleh badai di danau itu, saudara, ternyata di situ ada Tuhan. Ya. Mereka diperhadapkan dengan badai. Tapi di situ ada Tuhan. Namun Alkitab menceritakan bahwa Tuhan sedang tertidur di buritan. Kenapa Tuhan tertidur di buritan? Bukan dalam arti yang sesungguhnya bahwa Tuhan itu tidur. Dalam Amsal tadi Tuhan tidak tidur. Tapi yang dimaksud di situ adalah iman kita ini yang tidur.
Karena Alkitab menceritakan bahwa mereka itu membawa Tuhan dengan seada-adanya. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 39. Baca dengan seksama. Markus pasal 4 ayat 35 dan 39. Markus 4 ayat yang ke-35. Pada hari itu juga ketika petang, kata Yesus kepada mereka itu, "Marilah kita menyeberang ke seberang." Setelah disuruhnya orang banyak itu pergi, lalu murid-muridnya membawa Yesus seada-adanya ke dalam perahu, yaitu bersama-sama dengan beberapa buah perahu kecil yang lain pun. Maka tiba-tiba turunlah angin ribut yang besar, lalu gelombangnya pun menempuh masuk ke dalam perahu sehingga hampir penuh dengan air. 38. Maka ia sendiri ada di buritan sedang tidur di atas bantal. Lalu mereka itu membangunkan dia, katanya, "Ya Guru, tiadakah Tuhan peduli kita ini binasa?" Maka bangunlah ia, lalu melarang angin itu serta berkata kepada tasik itu, "Diam, teduhlah engkau." Maka berhentilah angin itu, lalu teduh benar-benarlah. Iya. Jadi saudara, kita memperhatikan di sini bahwa murid Yesus membawa Yesus seada-adanya. Adakah kita di sini beribadah seada-adanya? Adakah kita di sini berdoa seada-adanya? Ya mungkin sering. Kita mengiring Tuhan seada-adanya. Ya. Kita berdoa seada-adanya. Kenapa badai itu datang dalam kehidupan kita? Ya tujuannya supaya kita lebih yakin dengan kuasa Tuhan. Kita lebih berserah kepada Tuhan. Jangan bersandar dengan kekuatan kita. Karena saudara, kita memperhatikan bahwa murid daripada Tuhan Yesus itu tidak bisa dipungkiri, mereka itu sudah berpengalaman di laut. Karena nelayan. Tahu dia bagaimana cara menghadapi ombak. Tahu dia. Dan ini berbicara bahwa seringkali kita ini suka mengandalkan kepintaran kita, kebolehan kita. Oh ini sudah, saya sudah, pekerjaan ini sudah di luar kepala saya ini. Saudara ingat bahwa sehebat apapun engkau, kalau Tuhan izinkan masalah itu datang dalam kehidupan saudara, saudara akan bingung. Saudara tidak tahu bagaimana jalan keluar. Apalagi kalau kita seada-adanya. Jangan seada-adanya mengikut Tuhan. Jangan seada-adanya beribadah. Jangan seada-adanya berdoa. Saya biasanya kalau berdoa, kalau tidak sungguh-sungguh itu saya merasa rugi. Makanya kita itu biasanya kalau berdoa itu berjam-jam karena sementara mencari hadirat Tuhan. Saudara, kalau berdoa cuman ucapkan kalimat-kalimat ya teratur kepada Tuhan ya gampang. Tapi berdoa dengan hati yang sungguh-sungguh itu tidak gampang. Apalagi berdoa sampai meneteskan air mata itu tidak mudah. Kenapa kita harus lakukan itu? Karena doa-doa seperti ini yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan itu berkenan kepada Tuhan. Contoh dalam Alkitab banyak sekali. Jangan termakan dengan pengajaran-pengajaran yang lain mengatakan bahwa orang yang menangis dalam Alkitab itu karena orang tuanya meninggal, karena temannya meninggal, karena istri meninggal, itu bohong. Karena pernah saya mendengar itu, ada pendeta yang mengajarkan seperti itu. Bahwa dalam Alkitab itu orang menangis itu karena kehilangan suaminya, istrinya, anaknya. Terus saudara, kitab ratapan itu mau dikemanakan itu? Ratapan itu artinya menangis. Raja Daud menangis, Petrus menangis, ya. Nehemia menangis. Bangsa Israel menangis pada waktu diperbudak. Siapa lagi menangis itu? Hana menangis. Dan doa-doa ini ya menggugah hati Tuhan, menggerakkan hati Tuhan, sehingga Tuhan turun menolong mereka. Ya. Dari mandul menjadi yang punya anak. Kenapa? Karena doanya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara, untuk itu jangan mudah menyerah. Ketika kita berada di tempat yang pahit atau tempat yang kering sekalipun, jangan saudara mudah menyerah. Justru saudara kita memperhatikan bahwa tempat yang basah itu gampang orang jatuh. Kenapa? Karena licin. Bukan begitu kan? Di negeri kita ini saudara,
orang yang menduduki jabatan-jabatan strategis, daerah bahasa istilahnya, itu terkadang keluar, dia masuk baik-baik, keluar tidak baik-baik, ya kan? Dia masuk dengan pakai baju yang luar biasa, jas seperti ini, kemudian keluar pakai ada tulisan di belakang. Saudara sudah tahu itu baju orangnya, ya kan? Saudara, ini karena tempat basah. Bukan berarti Tuhan larang kita ada di tempat basah. Tapi saudara, kalau kita ada di tempat yang pahit, tempat yang kering, mari kita mengikuti prosesnya Tuhan. Sama dengan bangsa Israel. Melewati padang pasir itu tidak gampang. Tanah kering, tandus. Seringkali kita ada di posisi itu. Tapi saudara, yakinlah bahwa proses Tuhan itu indah pada waktunya. Marilah kita seperti Yusak-Yusak akhir zaman, Kaleb-Kaleb akhir zaman, yang setia mengikuti prosesnya Tuhan, akhirnya sampai juga ke tanah Kanaan yang Tuhan janjikan berlimpah susu dan madu. Ya, nah saudara, tanah yang berlimpah susu dan madu yang Tuhan janjikan kepada kita bukan lagi di Palestina sana, di tanah Kanaan sana, tetapi di dalam Alkitab, saudara, kalau kita baca, ya, baik saudara Wahyu pasal 21 di situ, coba. Wahyu pasal 21 ayat pertama sampai ayat 4, bahwa kita dijanjikan Tuhan Yerusalem baru, yang di sana tidak ada air mata, tidak ada penderitaan. Wahyu 21 ayat yang pertama. Maka aku tampak pula langit baru dan bumi baru, karena langit mula-mula dan bumi mula-mula itu sudah lenyap, dan laut pun tidak ada lagi. Maka aku tampak negeri yang kudus, Yerusalem baru turun dari surga daripada Allah, lengkap seperti seorang pengantin perempuan terhias bagi suaminya. Maka aku dengar suatu suara besar daripada aras itu mengatakan, ingatlah bahwa tempat kediaman Allah itu bersama-sama dengan manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka itu, dan mereka itu akan menjadi kaumnya, dan Allah sendiri akan beserta dengan mereka itu. Dan ia akan menyapukan segala air mata daripada matanya, maka tiadalah akan ada lagi maut atau perkabungan, atau tangisan atau kesakitan pun tiada akan ada lagi, karena segala perkara yang pertama sudah lenyap. Iya. Jadi saudara, inilah yang Paulus katakan, menurut pendapatku tidak sebanding dengan penderitaan sengsara yang kita alami di dunia ini, dengan kemuliaannya Tuhan janjikan kepada kita, yaitu Yerusalem baru. Di dalamnya tidak ada air mata, tidak ada kesusahan lagi. Perhatikan air di Mara, saudara, pahit menjadi manis. Ya, jangan dibalik, dari manis menjadi pahit. Artinya menuju kepada hal-hal yang tidak baik, entah itu karena berurusan dengan hukum dan lain sebagainya. Tapi biarlah saudara, kita menikmati proses itu. Ada juga yang dari manis menjadi pahit, tapi kemudian manis kembali. Siapa itu? Ayub, ya kan? Dari yang diberkati Tuhan, kemudian diproses menjadi pahit, tapi karena dia mengikuti prosesnya Tuhan, akhirnya manis kembali. Ada juga seperti itu. Dari seorang pejabat yang bertobat masuk dalam rencana Tuhan, menjadi pendeta diproses. Tapi kemudian dia menikmati proses itu, akhirnya Tuhan angkat kembali. Ada seperti itu. Tapi tidak semua orang bisa seperti itu. Rata-rata kita saudara diproses dari pahit menjadi manis. Kalau kita bertahan, makanya saudara, jangan saudara ketika saudara mengalami proses ini, saudara jangan marah dengan Tuhan, jangan bersungut-sungut kepada Tuhan. Tidak ada dipersalahkan di dalam proses itu, nikmati saja. Jangan mempersalahkan orang lain, mempersalahkan yaitu Tuhan. Sama dengan bangsa Israel, sedikit-sedikit marah kepada Musa, sedikit-sedikit bersungut pada Musa. Akhirnya saudara, kalau kita memperhatikan di dalam yaitu Keluaran, dalam bilangan, dalam ulangan, beberapa kali Tuhan hendak menghancurkan bangsa Israel. Tetapi Musa senantiasa membela bangsa Israel. Ya, itulah seorang hamba yang baik. Ya, sama dengan kami hamba Tuhan. Doa kami kepada Tuhan seringkali mempertaruhkan kepada Tuhan jemaat, supaya mereka diberkati Tuhan.
Kalau ada pelanggaran-pelanggaran, ampuni mereka Tuhan. Itu doa seorang gembala. Tidak ada gembala yang mengatakan, Tuhan, biarlah mereka tidak diberkati, biarlah mereka dihukum Tuhan. Tidak ada. Saya tidak tahu kalau ada gembala berdoa seperti itu. Tetapi sekali lagi bahwa gembala yang baik itu, dia yaitu mendoakan domba-dombanya. Dia memasang badan untuk domba-dombanya. Ya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa seorang gembala, kalau dia melihat serigala datang, dia akan menghalau, dia akan pasang badan. Beda dengan gembala yang bukan gembala, ya. Kalau melihat serigala datang, lari dia. Karena dia bukan gembala yang baik, ya. Nah, sudah kita memperhatikan itu dialami oleh yaitu Musa dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua, Tuhan melatih bangsa Israel dalam hal beribadah kepada Tuhan. Ingat, bangsa Israel selama di Mesir kurang lebih 430 tahun mereka tidak tahu beribadah kepada Tuhan. Kenapa mereka tidak beribadah kepada Tuhan? Karena mereka dalam keadaan diperhamba. Ya. Boro-boro mereka mau beribadah kepada Tuhan. Saudara, kita memperhatikan bahwa mereka diharuskan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan. Ada target-target yang mereka harus selesaikan. Ya. Nah, saudara, sehingga mereka tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Mereka betul-betul diikat sepenuh dengan pekerjaan, diperhamba oleh Firaun. Untuk itu, saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita tidak bisa beribadah kepada Tuhan, maka berarti kita yaitu sedang diikat. Kita sedang ada di Mesir, sama halnya berada di Mesir, tidak bisa beribadah. Ya. Untuk itulah Tuhan melepaskan mereka. Makanya berkali-kali saya sampaikan, saudara perhatikan pada waktu Musa menghadap kepada Firaun, lepaskan umatku supaya pergi berbakti kepadaku. Oh, firman kedua menghadap itu lagi. Ketiga, keempat, kelima, keenam, itu terus disampaikan. Lepaskan umatku supaya pergi beribadah kepadaku. Karena memang mereka tidak bisa beribadah di sana. Ya. Jadi saudara, kita memperhatikan bahwa mereka yaitu diikat di sana. Dan saudara ingat bahwa melakukan sesuatu yang tidak pernah kita lakukan adalah merupakan kepahitan bagi daging. Ya. Contoh, kalau misalnya orang yang tidak pernah bangun beston subuh-subuh, kemudian diajaklah bangun beston subuh-subuh, pasti itu merasa tidak enak, merasa aduh bagaimana ini? Pokoknya dia merasa tidak nyaman lah. Bagi dirinya itu merupakan itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya. Kenapa demikian? Karena tidak terbiasa. Dan untuk membiasakan itu, saudara, itu tidak gampang untuk membiasakan sesuatu yang tidak biasa untuk dibiasakan. Ini yang terjadi kepada bangsa Israel. Bayangkan 430 tahun tidak beribadah, kemudian tiba-tiba mau disuruh beribadah terus. Saudara bisa bayangkan enggak? Ya. Bagaimana kalau saudara ya seandainya berupa makanan, saudara yang tidak biasa makan dengan makanan pahit, kemudian harus makan, atau yang tidak suka misalnya ubi, kemudian harus tiap hari makan ubi. Itu kan betul-betul diri ini menderita. Tapi kalau orang yang memang sudah terbiasa, justru mereka pilih itu ubi daripada makan nasi. Ada beberapa suku yang seperti itu. Ya. Pada tahun berapa itu saya sudah lupa, saya pernah berkunjung ke Irian, ya. Saudara, orang-orang di sana itu dibagikan beras traskin. Iya, apa yang terjadi? Dia tukar dengan pisang, dengan ubi, ya, dengan keladi. Karena mereka terbiasa dengan makanan itu. Tapi coba kalau kita, wah, tersisa enggak kita itu? Kalau kita tidak makan nasi sudah, ya tersiksa lah. Tapi sesuatu yang dibiasakan itu pasti bisa. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Mereka dilatih beribadah kepada Tuhan. Dan kita ini, saudara, sampai hari ini kita tetap dilatih beribadah kepada Tuhan.
Karena memang saudara masalah ibadah ini terkadang kita malas ibadah. Terkadang kita malas. Padahal saudara kita tahu bahwa satu-satunya rutinitas yang akan tembus sampai ke surga, bahkan yang akan dikerjakan di surga nanti adalah ibadah. Ya. Itu menurut Alkitab. Coba saudara baca di dalam Wahyu pasal 7 ayat 15. Wahyu pasal 7 ayat 15. Wahyu 7 ayat yang ke-15. Maka itulah sebabnya mereka itu ada di hadapan arsy Allah, dan mereka itu beribadat kepadanya siang malam di dalam rumahnya, dan ia yang duduk di atas arsy itu akan membentangkan kemahnya menaungi mereka itu. Coba saudara baca baik-baik, siang malam. Siang malam kita mau ibadah di sana. Makanya saudara, saya selalu mengatakan demikian, bahwa ciri-ciri orang yang suka beribadah berarti itu calon-calon masuk di sana. Dan orang yang tidak suka beribadah, ya tanya diri sendiri. Ini Alkitab. Bagaimana mungkin kalau memang kita tidak suka beribadah bisa sampai ke sana? Karena pekerjaan tiap hari di sana seperti itu. Ini Alkitab. Beribadah tiap hari, siang malam. Ya, bukan sekali seminggu. Saudara, makanya Tuhan melatih bangsa Israel untuk beribadah kepada Tuhan di padang belantara. Bahkan dibawa-bawa pula ke tempat ibadah, tabernakel itu. Ya. Ini adalah latihan kepada bangsa Israel, sama dengan kita. Dimanapun kita pergi, Tuhan tuntut supaya kita beribadah. Jangan hanya di Balikpapan di sini rajin ibadah, kemudian pulang kampung sudah tidak lihat gereja, atau di tempat lain malas ibadah. Sekali lagi, ibadah itu ada janji Tuhan di sana. Ya, kita beribadah seperti ini ada janji Tuhan, saudara. Lalu coba kita lihat di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 8 ada janji Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 8. Karena senam bagi tubuh itu sedikit saja gunanya, tetapi ibadat itu berguna di dalam segala sesuatu, sebab ada padanya perjanjian hidup yang sekarang ini dan yang akan datang. Ya, olahragawan tidak terima ayat ini. Kalau olahraga itu banyak manfaatnya. Tapi Alkitab mengatakan sedikit aja manfaatnya. Tapi bukan berarti Alkitab larang kita olahraga. Saya tiap pagi jalan kelilingi perumahan ini. Saya hitung perumahan. Alias olahraga. Ya, mudah-mudahan perut ini cepat kempes, tapi tidak kempes-kempes. Ya, bahkan pada waktu saya puasa 3 hari 3 malam, kempesnya mungkin cuma sedikit saja. Ya, saudara, tidak salah olahraga, tetapi ayat ini mengatakan bahwa olahraga itu sedikit saja gunanya, tapi ibadah itu besar kuasanya. Ya, besar kuasanya. Ada padanya perjanjian yang sekarang dan perjanjian yang akan datang. Ada janji Tuhan di sana. Tapi saudara, bukan sekedar ibadah. Coba dibaca lagi dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-6. 1 Timotius pasal 6 ayat 6. 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Adapun ibadat itu sungguh besar lalabanya jikalau disertai dengan hati yang senang. Ya, jadi ibadah itu besar kuasanya kalau disertai dengan hati sungguh-sungguh. Bahkan ada perjanjiannya sekarang dan akan datang. Apa perjanjiannya sekarang? Saudara sudah hafal itu, Keluaran pasal 23 ayat 25. Hafal itu kan? Baru kemarin dibacakan, berbakti kepadaku, roh tidak diberkati, segala penyakit kulalukan daripadamu. Wah, enak betul itu ayat ya. Tapi pertanyaannya, adakah kita beribadah bersungguh-sungguh? Adakah kita betul-betul, hati kita betul-betul terarah pada Tuhan? Adakah hati kita betul-betul terhubung sama Tuhan? Ada itu lagu yang enak itu kan? Ku terhubung denganmu. Jangan-jangan dibilang ku terhubung denganmu, tapi terhubung ke pantai hatinya, terhubung ke HP, terhubung ke mall sana, terhubung di rumah sana. Itu kan membohongi Tuhan itu. Kalau kita betul-betul terhubung dengan Tuhan, saudara, kita menantikan hadirat Tuhan turun dan menjamah hati kita. Ya, anggaplah saudara ibadah kemudian Tuhan ada di depanmu. Itu yang dimaksud terhubung dengan Tuhan. Makanya kita harus bersungguh-sungguh supaya kita rasakan hal itu. Jangan kita menyanyi ku terhubung denganmu, pikirannya ada di rumah, pikirannya ada di mana-mana. Ya,
Jadi saudara, itu namanya sedang berbohong dengan Tuhan. Kemudian Tuhan bilang, lah kamu nyanyi-nyanyi di situ padahal pikiranmu ada di sana. Saudara, Tuhan mau supaya kita betul-betul melakukan itu saudara. Ya, terhubung dengan Tuhan. Supaya roh tidak naik diberkati, segala penyakit Tuhan lalukan daripada kita. Itu janji firman Tuhan. Ya. Dan saudara, kemudian janji akan datang dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 25, yaitu hidup kekal. Coba dibaca. Itu janji Tuhan yang akan datang. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-25. Inilah perjanjian yang Ia sendiri sudah janjikan kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Saudara, janji Tuhan adalah hidup kekal. Saudara, saya berkali-kali sampaikan bahwa dalam dunia ini tidak ada produk yang menjanjikan kalau saudara konsumsi produk ini, pakai produk ini, saudara akan hidup kekal selama-lamanya. Tidak ada. Kalaupun produk yang sehebat apapun bisa mempercantik kita, ya bisa memberikan kita kesehatan, misalnya obat-obat lah itu, vitamin apalah itu bersifat sementara, ya, bersifat sementara, tidak akan selama-lamanya. Tapi janji Tuhan saudara, kalau kita beribadah kepada Tuhan, ada janji Tuhan, yaitu akan menikmati hidup kekal selama-lamanya. Yang kita sudah baca tadi dalam Wahyu pasal 21 itu, Yerusalem baru yang diimpi-impikan oleh semua orang Kristen. Ya. Bahkan orang-orang kalau misalnya orang tuanya, bapaknya, ponakannya meninggal, mereka itu sudah gembira. Kenapa? Karena mereka sudah senang, sudah ada di Yerusalem baru. Namun pertanyaannya, apakah betul seperti itu? Ya, urusannya Tuhan, bukan urusan kita. Orang merindukan Yerusalem baru, tetapi sekali lagi untuk sampai di Yerusalem baru itu panjang prosesnya. Sebagaimana bangsa Israel melewati proses tadi diperhadapkan dengan kepahitan. Demikian juga kehidupan kita. Tetapi sekali lagi saudara, mari nikmati prosesnya Tuhan. Ya, mari kita lihat endingnya seperti apa ini, masalah ini. Jangan masalah baru datang, saudara sudah ngamuk-ngamuk sama Tuhan. Bagaimana Tuhan mau proses ini baru? Anak-anak itu kalau dia mau naik kelas itu harus diuji dulu. Ada semester-semester itu. Kalau anak-anak itu sementara diperhadapkan dengan materi semester, kemudian ngamuk-ngamuk, sudah enggak mau ini guru, ini susah sekali ini. Pastikan itu anak itu akan jadi nenek-nenek di kelas. Tapi sekarang sudah enggak ya. Kalau dulu begitu, ya. Sekarang ya kesini aja dia, kesini aja. Nah, saudara, ada proses untuk bisa sampai pada tingkatan-tingkatan yang harus kita lewati. Dan itu membutuhkan semangat yang kuat, ya, untuk sampai di sana. Kalau tidak, maka kita yaitu tidak akan sampai ke sana. Sehubungan dengan tema ini saudara, mungkin tepat dengan peribahasa yang sering kita dengarkan mengatakan demikian. Ada peribahasa, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, yang artinya bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini tepat dengan yaitu tema kita, ya, bahwa ketika Tuhan membawa kita ke yaitu tempat yang pahit, kalau saudara menikmati, saudara terus berserah kepada Tuhan, bersabar di dalam kepahitan itu, maka pada akhirnya saudara akan disiapkan Tuhan tempat yang nyaman, tempat yang senang. Saya percaya saudara, saya yakin Tuhan tidak mungkin membiarkan kita terus hidup di dalam kepahitan, terus hidup di dalam tempat yang kering, terus hidup di dalam yaitu penuh persoalan. Saya percaya, walaupun itu hanya istilah bahwa badai pasti berlalu, tapi saya yakin bahwa tidak mungkin Tuhan terus meninggalkan badai dalam kehidupan kita. Badai itu pasti berlalu. Tetapi saudara, bersama siapa kita menghadapi badai itu? Bersama Yesus. Jangan seada-adanya mengiringi Tuhan, tapi marilah kita saudara bersungguh-sungguh mengiringi Tuhan. Mari saudara tingkatkan imanmu kepada Tuhan.
Mari saudara berdoa kepada Tuhan. Saya tidak mau begini-begini saja Tuhan. Saya mau berubah, apa yang harus saya rubah supaya rohani saya lebih meningkat Tuhan. Jangan saudara berusaha bagaimana caranya untuk berubah secara ekonomi, tapi masalah rohani saudara sepelekan. Sementara firman Tuhan, cari dahulu kerajaan surga serta kebenarannya, semuanya akan ditambahkan. Saya percaya kalau rohani saudara dipulihkan, maka ekonomi saudara juga akan dipulihkan. Logikanya seperti itu. Tetapi saudara yang berusaha untuk memulihkan ekonomi, saudara menyepelekan masalah rohani, ya pasti ada konsekuensi tersendiri daripada Tuhan. Tetapi bukan berarti salah kalau kita berusaha saudara bagaimana caranya supaya kita bisa yaitu sukses dalam masalah ekonomi. Tidak salah. Tetapi Tuhan mau supaya kita berusaha dalam hal-hal yang jasmani, tapi kita juga jangan sepelekan hal-hal yang rohani. Puji Tuhan, Tuhan berkati firman-Nya.